Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Daulay dari Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Mata kuliah Perkembangan Kurikulum. Dosen penguji Umi Ulansari. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum semester genap tahun ajaran 2019-2020. Baiklah, langsung saja videonya kita mulai. Baiklah, soal yang pertama yaitu jelaskan tentang konsep kurikulum. Konsep kurikulum yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek dalam pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Adapun konsep kurikulum terdiri atas 3 konsep. Yang pertama, kurikulum sebagai bidang studi. Tujuannya di sini mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan dan percobaan mereka akan menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat studi kurikulum. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai substansi atau rencana pengajaran. Maksudnya adalah kurikulum berisi tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan disajikan, kegiatan pengajaran, dan jadwal waktu pengajaran. Kemudian yang ketiga itu kurikulum sebagai sistem. Maksudnya yaitu kurikulum merupakan bagian keseluruhan atau kerangka organisasi sekolah atau sistem sekolah yang mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Soal nomor 2, jelaskan tentang pengembangan kurikulum PAI di madrasah. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar ataupun dari dalam itu sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Kurikulum PAI merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Madrasah itu sama dengan sekolah umum pada biasanya, hanya saja madrasah ini sekolah umum yang berciri khas Islami. Intinya, di sekolah madrasah ini lebih banyak pelajaran agama Islamnya dibandingkan sekolah-sekolah umum. Adapun yang mencakup di dalam pengembangan kurikulum PAI di madrasah ini yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Pengembangan PAI di madrasah dimaksudkan agar peserta didik berkembang sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki pengetahuan yang luas dan berakhlakul karimah. Kurikulum madrasah masih mempertahankan agama sebagai mata pelajaran pokok, walaupun dengan presentasi yang berbeda. Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk madrasah-madrasah yang berada dalam wewenangnya adalah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam dalam seminggu. Sistem pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada madrasah merupakan perpaduan antara sistem pondok pesantren dengan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern. Soal nomor 3, yang mana soalnya yaitu jelaskan bagaimana pelaksanaan pengembangan kurikulum di sekolah. Nah, dalam pengembangan kurikulum, pelaksana teknis pengembangan biasanya tidak langsung oleh kepala sekolah, karena di sini kepala sekolah hanya bertugas sebagai supervisor, yakni mengatur dan mengawasi seluruh aspek kurikulum agar mendapatkan hasil yang sudah ditetapkan. Nah, guru di sini sebagai pelaksana yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai tim khusus. Namun demikian, kepala sekolah harus terus melakukan komunikasi dengan tim itu dan memfasilitasinya untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul. Kepala sekolah harus mampu mengatasi persoalan, melayani konsultasi tim, dan sebagainya. Baiklah, soal nomor 4, yaitu soalnya jelaskan apa saja syarat evaluasi kurikulum PAI. Nah, syarat yang harus diperhatikan dalam
Melaksanakan evaluasi kurikulum PAI, yaitu yang pertama, perencanaan evaluasi disusun berdasarkan kebutuhan yang mendesak sifatnya. Misalnya terjadi perubahan fundamental dalam masyarakat. Yang kedua, semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan sebaiknya turut berperan serta dalam organisasi pengembangan kurikulum. Kemudian yang ketiga, pola organisasinya adalah dengan cara mengundang seorang ahli di bidang pengembangan kurikulum dengan cara membentuk suatu badan khusus pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pola organisasinya adalah dengan cara mengundang seorang ahli di bidang pengembangan kurikulum dengan cara membentuk suatu badan khusus pengembangan kurikulum. Baiklah, soal yang kelima, yaitu jelaskan apa saja landasan dalam pengembangan kurikulum PAI. Nah, landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah pada hakikatnya adalah faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum ketika hendak mengembangkan atau merencanakan suatu kurikulum lembaga pendidikan. Landasan-landasan tersebut yaitu yang pertama, landasan teologi atau agama. Dasar teologis adalah dasar yang ditetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Dasar filosofis dalam pendidikan Islam harus berdasarkan pada wahyu Allah dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta warisan para ulama. Filsafat pendidikan menurut Islam yakni filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam atau yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis ini terbagi menjadi dua, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Sedangkan psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Yang keempat yaitu landasan sosial dan budaya. Alasan mengapa kurikulum harus berlandaskan sosial budaya adalah bahwa pengajaran akan mencapai hasil sebaik-baiknya bila didasarkan atas interaksi murid dengan sekitarnya. Apa yang dipelajari anak hendaknya hal-hal yang juga terdapat dalam masyarakat, karena itu berguna bagi kehidupan anak itu dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu tadi jawaban-jawaban dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih belajar, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.